ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000 ومن صلى علي 1000 لم تمسه النار أي نار جهنم. وفي رواية لم يعذبه الله بالنار. وفي رواية الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100 ومن صلى علي 100 كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه يوم القيامة مع الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالنسيان الترك لا عمدا. فإذا كان التارك يخطئ طريق الجنة كان المصلي عليه سالكا إلى الجنة. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه هي الطريق إلى الجنة. كذا ذكره السملاوي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أي أقربهم مني في القيامة وأحقهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة في الدنيا لأن كثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكمال الوصلة وتكون منازل بالآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك. رواه البخاري والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتكم علي محاجة أي إذهابا لذنوبكم كما يمحق الماء النار كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحى للذنوب من الماء بسواد اللوح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كل جمعة 40 مرة محى الله ذنوبها كلها. وعن عبد الله بن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك قال كنت واقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى علي في كل جمعة 80 مرة غفر الله تعالى له ذنوب 80 سنة. قلت يا رسول الله صلى عليه كيف الصلاة عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. وتعقد واحدة ذكر ذلك سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. صلوات dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita muliakan orang-orang tua kita. Saya sebutkan nama-namanya yang beliau yang tertua Haji Ahmad Zain dan juga Kiai Haji Zain Suhaimi, Kiai Abdul Rahman Abdul Latif, di samping saya para asatidz, para ulama, para pemerintahan dan terutama BKM Bapak kita yang mulia Syadid Al-Rasad, Masya Allah, Alhamdulillah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan biar pada sehat, panjang umur dalam Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Bab yang baru yang keempat di dalam kitab Babul Hadis Al-Gaulul Hadis dari Imam Suyuti dan Imam syarahnya Imam Nawawi di dalam fadilah salawat kepada Nabi kita Muhammad. Orang yang salawat kepada Nabi enggak rugi, enggak bermodal, enggak banyak beban, enggak banyak segala sesuatu syarat. Alhamdulillah. Saya sebut nama Nabi Allahumma shalli alaihi. Nanti bakal kita lihat pahalanya besar banget. Di semua kitab karangan siapapun dia ngarang pasti di dalamnya ada fadilah salawat kepada Nabi. Di Quran aja innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa banyak ulama udah bahas. Ya, kita langsung saja di dalam pembahasan ayat-ayat salawat kepada Nabi cukup kata ulama satu ayat aja di Quran
pangkatnya Nabi kita untuk kita banyak berselawat, ayat itu. Innallaha wa malaikatahu. Di dalam ayat yang guru kita sering wasiatkan atau terijazahkan dari lafaz ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nggak meninggal kalau dia terus membaca ini. Kalau dia meninggal husnul khatimah. Amin. Selawat Nabi luar biasa ya. Nah, sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepadamu ya Rasulullah. Walaupun hanya sekali selawat, apakah itu wajib dengan hadirnya hati? Katanya enggak pakai wajib hadir hati kita. Alhamdulillah. Kan kita kalau baca apa-apaan hadir, sholat mesti hadir, khusyuk, hadir hati kita. Alhamdulillah. Kita melengos, kita melihat ke sini, kita melihat kemana aja sambil selawat, dapat pahala. Dapat pahala. Bahkan kalau kita riak, nanti ngapain? Ada lagi selawat, 1000 selawat aneh. Enggak riak, insyaallah. Alhamdulillah. Enggak riak. Emang Nabi kita udah disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih selawat kepada dia dengan enggak ada wudu bisa, lagi junub boleh. Di mana aja boleh. Lagi kita mau keluarga kita selawat lagi. Sampai di dalam ulama kalau lagi kita berhidup hubungan dengan anak kita, dengan istri kita, lagi anak-anak kita boleh. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas lagi tendang tuh, nanti anak kita katanya calon orang baik. Anak kita itu calon orang baik. Kenapa katanya waktu kita nyembelih apa? Sembelihan kurban, kita baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Di situ dimasukin banyak sekali membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bal huwa likulli musallin ala ghafil. Tidaklah cukup dengan hadir hati, tidak apa-apa. Bahkan kepada seseorang yang berselawat walaupun lalai. Yu'tillahu amthal al-jibal. Ya Allah, yang enggak hadir hati aja dikasih pahalanya seperti gunung-gunung hasanah. Gunung-gunung hasanah. Wal malaikat tad'u lahu, malaikatnya berdoa, mendoakan kepada dia. Sering kita bilang malaikat doanya ada 4 di dalam kitab Al-Jarrabih. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, Allahumma hdihi. Masya Allah, ini kumpulan-kumpulan hadis. Malaikat kalau ngedoain kita apa? Ya Allah, ampunin dia. Ya Allah, sayang kasihani dia. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, berilah hidayah. Masya Allah. Karena kita selawat doang, 1 didoain sama malaikat 4. Masa nggak mau kita? Doa malaikat mustajab. Ya, selawat kepada Nabi kita Muhammad. Itu nggak hadir hati, nggak hadir. Amma idza kana hadirul qalb, apabila dia lagi selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di hadir hatinya. Wa tasalla alayya, fala yu'lam qadru dzalika illa Allah. Nggak ada yang tahu pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berkata, siapa yang berselawat kepadaku 1 saja, yang balas bukan aku. Siapa yang balas? Allah Subhanahu. Man shalla, dalam hadis yang lain, man shalla alayya ka shallaitu alaihi. Jawabannya, siapa yang berselawat kepadamu, aku yang jawab, kata Allah. Masya Allah. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Siapa yang bersalam kepadamu, aku yang jawab salamnya dia. Allah langsung. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif hitam tuh kalau dari kamarnya langsung ke podium, pertama-tama dia bilang, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah syami wal
sampai nangis. Kita nangis kecil-kecil pada anak-anak kecil yang umur belasan dengar Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nurullah, merinding gitu. Kalau cinta banget sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya modalnya dari selawat. Kalau dia mulai selawat, terkesononya lebih dekat lagi. Mauin selawat sama Nabi, dengar nama Nabi, Allahumma shalli alaihi wa ala. Bahkan ada hadis nanti di dalam terakhir, siapa yang selawat diangkat selawatnya dengan gemeter, Allahumma shalli ala sayyidina wajabat lahul jannah. Masya Allah. Ini memang Sayuti nggak sembarangan ngomong. Siapa yang dibilang refleksi ya? Refleksi. Kalau ada nama orang-orang dulu banyak begitu di Kuitang. Kalau ada lagi yang selawat, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, kaget dia. Ya, itu wajabat lahul jannah. Hadisnya ada nanti. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setiap kita baca hadis, kita balas dengan satu selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca Jami' as-Shaghir itu. Setiap kita baca Jami' as-Shaghir di atik, kita baca satu selawat. Itu satu hadis, satu selawat. Berapa hadis kita baca? Masya Allah, pulang-pulang bawa 100 kali salawat kepada Nabi kita Muhammad. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasai, Ibnu Hibban. Dari Jabir, dari Abi Hurairah. Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Dia dengar Rasulullah SAW berkata, siapa yang berselawat kepadaku, Allah yang berselawat kepada dia 10 kali lipat. Masya Allah. Kalau Allah berikan hasanat, katanya man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kataballahu 'indahu hasanah wahidah wa in 'amilha kataballahu lahu 'indahu 10 hasanat. Siapa yang pengen berbuat baik belum dikerjain, dia sudah ditulis 1 hasanah. Ini Allah. Nanti lihat Nabi kita, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Quran yang berbicara, siapa yang niat mau mengerjakan hasanah, dikerjain langsung, pahalanya berapa? 10. Apa ayatnya? Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang datangkan perbuatan hasanat, baginya 10 kali pahalanya. Nabi kita dapat 10. Allahumma shalli wa sallim. Itu ayat berbicara buat Nabi kita, Allah yang ngasih 10 pahala daripada salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Karni. Wa kullu mazad zadahu tilka nisbah. Setiap dia nambahin mau 10, tambahin 0, 100, tambahin 0, 1000, silakan. Pahalanya lebih dari itu semuanya. Allahumma shalli wa sallim. Nabi berkata, man shalla alayya 1000 marrah. Waduh, ini satu wali min auliyaillah, wiridnya setiap hari 1000. Dulu ada tasbih 1000, sekarang udah ada tasbih 1000. Ingat ya ada tasbih 1000? Wah, begitu. Kan tadi kita bilang riya tuh. Riya enggak? Oh, dia punya tasbih 1000. Yang apa? Apa dijualin dulu di Kuitang tasbih 1000. Kita dengar ulama dia kasih duduk dibaca. Di rumahnya selawat ya. Berapa? 1000 setiap pagi. Masya Allah. Ini ada hadisnya. Siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, nggak bakal mati kecuali sudah diberitakan dia min ahlil jannah. Oh, min ahlil jannah. Yang kedua riwayatnya, siapa yang selawat kepadaku 1000 kali, udah dipastikan man busyira lahu bil jannah. Kita ingat ada sahabat namanya al-mubasysyirina bil jannah, al-mubasysyirin, al-'asharah al-mubasysyirin bil jannah, Zaidun, Sa'd, Sa'id, Nu'auf, Talhah, Abu Ubaidah, وسادة ورر حمزة كذا العباس سيدنا ونجل الحبر من به الخيار. 10 dari Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Amr bin Jarrah, Sayyidina siapa lagi? Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Itu semuanya 10 mubasysyar. Kalau kita berselawat 1000 masuk al-mubasysyar bil jannah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang dipastikan masuk surga. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun kita punya dosa, kita modal la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang wajib-wajib kita kerjain, jangan tinggalin yang wajib-wajib. Salat 5 waktu. Tambahin banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Udah dapat kabar berita mati. Dia sebelum matinya, qabla mautah, busyira lahu bil jannah. Sebelum matinya sudah diberitakan calon penghuni surga. Kenapa? Matinya dalam husnul khatimah. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Siapa yang berselawat kepadaku 10, Allah berselawat kepada dia 100. Siapa yang berselawat kepadaku 100, Allah berselawat kepada dia 1000. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Masya Allah. 10 kali lipat. Siapa yang salah 1 dibalas sama Allah 10. Allah yang balas, bukan kita. Kata ulama, kita dikasih salawat 1 aja dari Allah, udah cukup seumur hidup. Allah salawat kepada kita. Nabi aja diselawatin enggak berhenti dari itu. Ya yusalluna ala nabi, yusalluna fi'il mudhari' al-istiqbal wa istimrar. Seterusnya kita kalau dapat selawat cukup dari Allah 1 kali cukup buat seumur hidup. Apalagi 1 dibalas 10 dibalas 100 dibalas 1000. Siapa yang selawat 1000 ya lam tamassahun nar, enggak dibakar api neraka. Nabi jahannam, masyaallah. Lam yu'adzibuhu Allah bin nar. Di dalam riwayat yang kedua, tidak diazab oleh Allah di dalam api neraka. Alhamdulillah. Riwayat Imam Tabrani. Rasulullah berkata, siapa yang berselawat kepadaku sekali, ya, Allah berselawat kepada dia 10. Siapa yang berselawat 10, dia diselawatkan oleh Allah 100. Wa man shalla 'alaihi mi'ah, kataballahu lahu bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. Siapa yang berselawat kepadaku 100, Allah tulis dia bebas, dia bukan orang munafik. Ini tadi kalau urusan pemerintahan banyak munafik nih. Kita jangan mau. Kita selawat nama Nabi kita yang banyak, kita ditinggalin, dihilangin dari sifat munafik. Alhamdulillah. Bara'ah minan nar. Dia selamat bebas dari api neraka. Masyaallah. Tu'askanahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada. Ditempatkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Masyaallah. Orang-orang mati syahid, ya, yang mulia mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya shalah alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Ini dia nih. Ya, jangan lupa selawat kepada Nabi. Allah. Kita setiap hari di dalam salat 5 waktu berapa kali selawat? 34 kali salat. Satu salat ada tasyahud, ruku. Ya. Begitu juga salat di dalam salat zuhur 2, salat maghrib, salat isya dan seterusnya. Itu selawat di dalam salat aja udah cukup. Maka orang yang salat alhamdulillah. Orang yang enggak salat rugi. Sial dia udah enggak selawat sama sekali menabi kita. Allahumma shalli wa sallim. Maka di dalam hadisnya, siapa yang lupa salawat kepada aku, dia nyasar jalan ke surganya. Orang ke surga ke sono, dia ke sono. Ya Allah, nyasar jalan surga. Yang dimaksud kata Nabi, akhta tariqal jannah bin nisyan terka'amdan. Dia sengaja-ngaja enggak mau salawat. Ya Allah. Kalau orang yang lupa salat, dia sudah nyasar jalan ke surga. Kalau orang yang selawat pasti jalannya ke surga. Enggak nyasar dia. Enggak nyasar. Kita kalau keluar rumah nanti Allahumma ya'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala. Jangan sampai kita jalan nyasar. Suka-suka nyari masjid nyasar gitu. Tapi kata kita selawatin enggak nyasar. Allah, bener. Kita mau pergi kemana nih, nyari alamat nih. Ayo baca selawat, baca doa Rasulullah. Enggak nyasar. Tahu-tahu dikasih aja ada jalan. Nyasarnya ketemu. Ya, Habib Husain kalau ngomong dulu begitu. Ya, kalau Habib Husain bin Ali Condet kata kita kalau nyasarnya ketemu, kenapa? Kita selawat sama Rasul. Dia selawat sama Nabi. Nyasarnya ketemu. Ada kan suka-suka nyasar, tahu Rasul datang. Dikasih sama Allah tempat deketin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nyasarnya ke surga dia, enggak nyasar orang yang banyak selawat. Allahumma shalli wa sallim. Itu disebutkan di dalam kitab Imam As-Samlawi, gurunya Imam Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan.
yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yang paling dekat denganku tempatnya, dan dia bakal dapat syafaatku yang paling banyak berselawat kepadaku di dunia. Karena salawat kepadaku di dunia itu menunjukkan benar-benar cinta sama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim. Wa kamalul uslah takunu manazil fil akhirah. Dengan sempurnanya hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti dia dekat. Di dalam hadis Rasul, agrabukum minni majlisan man aktarukum alayya salatan. Yang paling dekat majlisnya sama Rasulullah ini kita majlis ini sekarang nih. Ainal mutahabbina fiyya, ainal mutajalisina fiyya. Mana orang-orang yang dulu cinta kepadaku? Mana orang-orang yang dulu duduk berselawat denganku? Allahumma shalli wa sallim. Maka kan majlis ilmu dan majlis selawat, majlis zikir dan majlis selawat. Selawatnya apa? Orang dulu jin kita apa? Tadi burdah. Yang kedua apa? Dalailul khairat. Itu enggak ditinggalin untuk jin. Dalailul khairat. Majlis zikir ratusan, 40, 50, 100 dalailul khairat. Selawat aja. Udah hilang tuh, enggak ada yang bikin. Dia bikin majlis selawat. Ya, majlis selawat mahal, ya. Atau lagi yang kedua majlis istighfar. Habib Ahmad bin Muhammad al-Mahdar dibikinnya majlisnya istighfar. Enggak keluar dari istighfar, semua baca istighfar. Yang satu demen majlis selawat aja. Yang ini majlis ilmu kita. Alhamdulillah. Ada majlis zikir, ratib atas, ratib haddad, berdula, ratib masyaallah. Di dalamnya ada segala-galanya. Di dalamnya ada selawat, ada zikir, ada istighfar dan lain-lain. Masyaallah. Itu semuanya diberikan oleh Allah tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sahih. Rasulullah berkata, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Saya lempengin sampai jam 6 ya. Enggak apa-apa. Ada yang mau bicara enggak? Enggak ada ya. Kelamaan enggak? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatukum alayya mahagah lidzunub." Allah. Ya. Salat kalian kepadaku adalah penghapus terhadap dosa-dosamu. Masya Allah. Kita punya dosa, kita selawat. Kita punya dosa, kita taubat, kita istighfar, kita sedekah, kita selawat kepada Nabi, habis dosa-dosa kita. Apalagi kita sholat langsung. Kita sholat, kita baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim. Seorang sahabat menghadap ke kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya dengan membaca ayat tersebut, setelah dia bertangis, dia bawa dosa, dia bawa maksiat, dia menghadap Rasulullah. Tuh dia keluar, dibilangin sama yang menjaga pintu. Rasulullah SAW udah mintakan ampun buatmu, dosa-dosamu diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah memberikan wasilah Nabi kita Muhammad SAW diampunin dosa orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan dia niat mau bertobat, nasuh, dia ambil wudu, dia sembahyang, langsung diziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq sallallahu alaihi wasallam, salatu ala nabi amha lidhunub min al-ma'i bi sawad al-law. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berselawat kepada Nabi menghapus dosa-dosa seperti air membersihkan papan yang hitam, yang kotor. Ini papan kotor dibersihin sama air, bersih itu papan. Masya Allah. Begitu dosa-dosa kita bersih dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah alaihi fi kulli Jum'ah. Ini hari Jumat khusus. Kata Rasulullah, akhiru minas salati alaihi fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Banyakin salawat kepadaku di malam yang terang benderang dan di hari Jumat yang cemerlang. Banyakin salawat kepadaku. Sekurang-kurangnya berapa di sini? Man shalla alaihi fi kulli jam'ah 40. Ya Allah, 40 masa enggak bisa. Mahallahu dzunubahu kullah. Dihapus dosa-dosanya semua. Masya Allah, 40
40 kali dosa dihapus sama Allah. Dari Sayyidina Abdul Aziz anaknya Suhaib bin Rumi, dari Anas bin Malik, qala kuntu waqifan baina yaday Rasulullah. Aku pernah berdiri di depan Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat 80. Nah ini dia yang sore habis asar, saat Fatimiyah. Nah, saat-saat Sayyidatuna Fatimah duduk habis asar, ya, dia tanya, ya Rasulullah, kapan sih waktu yang diterima di hari Jumat, ada doa diterima? Kata Rasulullah, waktu asar. Di antaranya ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang duduk habis asar. Ya. Dia tanya, ya Rasulullah, kapan sih waktu yang diterima di hari Jumat, ada doa diterima? Kata Rasulullah, waktu asar. Di antaranya ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang, ada waktu sholat di belakang waktu asar. Sayyidatuna Fatimah membaca doa, Allahumma sholli ala abdika wa sholli ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Jadi akhirnya wa ala alihi wa sahbihi 80 kali. Ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba 80 sana. Allah ampunin dosanya 80 tahun. Bandingan 80 selawat, 80 tahun dosa-dosa ini diampunin. Qultu ya Rasulullah, kaifa salat alaika? Taqulu Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ada nggak sebagian masjid begitu? Sampai ke Bogor, pojok Bogor, kita mau ngawinin, kita bawa pengantin, ada yang selawat di masjid begitu 10 kali. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika nabiyyil. Dari sini dia belajar. Pasti dia ngaji. Pasti gurunya yang ngajarin itu baca di kitab. Allahumma sholli wa sallim. Kita begitu juga. Pas kita dengar, amalin di anggaran kita. Amalin di masjid kita Jumat. Kan dapat pahala. Siapa yang nemuin, siapa yang nyuruh, siapa yang mulai dapat pahala terus. Dia meninggal, ditulis pahalanya dia. Dia ngajarin. Dia ngajarin begitu di masjid kita. Jadi hidup di masjid, hidup itu langgar dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang nyebut? Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wow, riwayat-riwayatnya top-top semuanya. Enggak sembarangan Imam Suyuti membawa dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu wa baina as-sama'i hijab." Tidaklah doa seseorang itu antara langit dan bumi ada hijab, ada penghalang. Bahkan 70.000 hijab. Ya Allah, 70.000 hijab, satu hijab aja antara langit dan bumi. Kalau 70.000, nggak bisa tuh naik itu selawat kecuali dia berselawat dulu kepada Nabi kita Muhammad. Kalau dia berselawat menerobos hijab terus sampai ke atas. Kalau dia nggak berselawat kepada Nabi, nggak diterima berdoa, nggak naik, nggak nembus itu doanya dia ke atas. Allahumma sholli wa sallim. Doa katanya istighfar, basmalah, hamdalah, salawat, kana wassalam, asmaul husna, baru doa. Tutupnya lagi, salawat lagi, hamdalah lagi. Oh, itu naik itu doa ke atas, nerobos hijab di atas. Masih ada lagi. Di dalam lafaz yang lain, ma min du'a illa bainahu wa bainallahi hijab hatta yusalla 'ala nabi. Tidaklah satu doa antara langit dan bumi ada hijab-hijabnya, penghalang-penghalangnya, sehingga kalau dia selawat kepada Nabi, maka nerobos itu doa-doa ke atas dan diterima oleh Allah. Riwayatnya Al-Hasan Ibn Arafah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalla 'alaihi fi yawmin 100 marrah, qadallahu lahu 100 hajat." Masya Allah, kita punya hajat. Kalau kita punya hajat, salawat kepada Nabi kita. Siapa yang salawat kepada Nabi kita 100 kali salawat, diluluskan 100 hajat. Urusan dunia 30, urusan akhirat 70. Masya Allah, lebih banyak urusan akhirat. Selamatin kita waktu sakarat, selamatin kita, dibantu nanti dengan salawat kita. Dengan salawat kita dimudahkan waktu sakarat, dimudahkan waktu kita dikubur, dimudahkan waktu bangkit, bahkan dimudahkan waktu hisab, di waktu mizan, di waktu sirat. Masya Allah, 70 hajat akhirat dan dunia 30. Kita ada 30 hajat. Satu udah cakep kalau dilulusin. Ya enggak?
Ya Allah, ada pengen satu aja urusan. Kalau lulus satu udah cakep banget. Apalagi 30 hajat dunia diluluskan. Ini riwayat Imam Ibnu Najjar. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah berselawat kepada dia dan malaikat berselawat kepada dia 20 kali. Dan tidak mati sehingga dia sudah diberitakan kabar berita min ahlil jannah, sama dengan yang tadi. Malaikat berselawat kepada kita 20, Allah 10. Malaikat 2. Allah banyakkan malaikat. Disolawatkan sama malaikat 20 kali gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Sallallahu alaihi wa malaikatu 70 salat. Riwayat yang kedua, siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat dan malaikatnya 70 kali. Fal yuglil min dzalika aw yakthur. Hilahkan dia mau banyak apa mau sedikit. Lebih banyak lagi diselawatin oleh Allah dan oleh para malaikat. Siapa perawi ini? Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad bagus. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tidak selawat seseorang dari umatmu kecuali diselawatkan 70.000 malaikat." Masya Allah, sama menghatam Quran, ya kan? Khataman Quran kita dihadirin oleh malaikat 70.000 malaikat, sebagai riwayat 60.000. Ini kita diselawatin oleh 70.000 malaikat. Hadis yang selanjutnya, siapa yang salat kepada aku, salawat kepadanya malaikat, dan siapa yang diselawatin oleh malaikat, Allah berselawat kepada dia. Lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Semua makhluk yang di langit dan di bumi disuruh selawat kepada itu orang. Allahumma shalli wa sallim. Luar biasa ini selawat. Maka ada kisah katanya, ada seseorang di zaman Sufiyah, aku punya tetangga banyak sekali dosanya. Ya, banyak berdosa. Tidak dosa pagi, dosa sore, sehingga dosanya yang paling banyak adanya minum khamr. Na'udzubillah min. Mabuk aja kata. Aku udah nasihatin, enggak terima. Aku udah bilangin tobat, dia belum ngerjain juga. Tahu-tahu aku mati. Dia walamma mata, setelah dia meninggal, aku lihat dia di dalam tidur, mimpi dia di tempat yang tinggi. Enak banget nih orang, pemabok dunianya. Ya, dikasih pakaian-pakaian sutra surga yang hijau, ditempatkan di tempat kursi yang mulia. Ditanya, engkau bagaimana kau dapat begini, sedangkan kau di dunia begini begitu, engkau mabok melulu. Ya Allah, kau bisa dapat? Lihat, dengerin. Aku hadir satu hari majelis sholawat. Aku dengar seorang alim berkata, siapa yang berselawat kepada Nabi, diangkat nanti suaranya, dan dia angkat suaranya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia wajib masuk surga. Jadi hadis yang tadi saya bawa. Siapa yang mendengar selawat kepada Nabi, dia ngangkat suaranya, dia kaget, refleksi dari dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dengar nama Nabi, dia begitu. Si pemabuk hadir di majelis orang tersebut, ulama tersebut, jaminannya wajibat lahul jannah. Dia wajib dapat surga. Pas salawat di depan itu si alim mengangkat suaranya, dia ikut lagi suara yang ngangkat. Si mabuk nih, si pemabuk ngangkat. Dan semua yang hadir majelis salawatnya, semua pada angkat suara. Allahumma sholli wa sallim wa ghafara. Di malam itu diampunin aku semua. Yang hadir semua diampunin. Aku pulang ke rumah, aku meninggal katanya. Ada sekali, padahal mabuknya banyak banget. Itu malam hadir di majlis orang alim, majlis selawat, dengar hadis Rasulullah. Siapa yang dengar nama Nabi, dia selawat, dia angkat suara dengan refleksinya, semua yang hadir di majlis itu diampunin dosa-dosanya. Katanya itu bagianku, katanya itu hari.
Aku mujur datang duduk di majlis ulama yang mana dengar satu selawat dia bangun, dia angkat suara sama gurunya, sama yang hadir, semuanya diampunin, mendapatkan maghfirah warahmah. Ya Allah, anjada alayya bihadhihi ni'mah. Aku dikasih nikmat ini aja udah cukup katanya. Padahal aku dosa aku banyak, diampunin oleh Allah bebarengan beramai-ramai. Dah hadir di majlis selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkam sirri asrar al-Fatihah.